Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Aurelia. Saya berasal dari kelas B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari penyelesaian sengketa internasional. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana atau jelaskan prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam penyelesaian sengketa internasional beserta dengan contohnya. Sebelum itu, penyelesaian sengketa internasional merupakan salah satu aspek kunci dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di antara negara-negara. Dalam hukum internasional terdapat berbagai prinsip yang diakui untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mendefinisikan cara penyelesaian sengketa, tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian tersebut dilakukan secara adil dan transparan. Pengertian dari penyelesaian sengketa internasional itu sendiri mengacu pada perselisihan antara dua atau lebih negara yang berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban yang ditentukan oleh hukum internasional. Penyelesaian sengketa internasional bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tanpa menggunakan kekerasan atau metode koersif lainnya. Prinsip-prinsip hukum yang mengatur penyelesaian sengketa ini diatur dalam berbagai perjanjian internasional seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan pentingnya menyelesaikan sengketa secara damai. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa internasional, yakni yang pertama, prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip penyelesaian sengketa secara damai adalah dasar dari hukum internasional modern di dalam Piagam PBB, lebih khususnya dalam pasal 2 ayat 3. Secara jelas menyatakan bahwa semua anggota harus menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan cara damai, sehingga perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional tidak terancam. Prinsip ini menolak penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Negara-negara yang berkonflik diharapkan berupaya mencapai solusi yang adil melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau metode penyelesaian damai lainnya. Contoh dari penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam sengketa perbatasan antara India dan Bangladesh yang diselesaikan melalui cara arbitrase internasional di Mahkamah Arbitrase Permanen pada tahun 2014, di mana kedua negara sepakat untuk menerima keputusan yang dibuat secara damai. Yang kedua, prinsip non-intervensi, yakni salah satu landasan dari kedaulatan negara yang menyatakan bahwa negara-negara tidak boleh campur tangan dalam urusan dalam negeri dari negara lain. Dalam konteks penyelesaian sengketa internasional, prinsip ini mengharuskan negara-negara yang terlibat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain saat menyelesaikan sengketa mereka. Pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi dapat memperburuk sengketa yang ada. Contohnya, ketika negara-negara asing campur tangan dalam konflik internal di Suriah, hal ini hanya memperburuk situasi dan menciptakan lebih banyak ketegangan di antara negara-negara yang terlibat. Sebaliknya, prinsip non-intervensi mendorong penyelesaian sengketa melalui dialog langsung antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa pengaruh eksternal yang merugikan. Yang ketiga, prinsip kedaulatan negara. Prinsip kedaulatan negara menyatakan bahwa setiap negara berhak atas kedaulatan penuh atas wilayah dan urusannya sendiri, serta tidak dapat dipaksa oleh negara lain untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nasionalnya. Dalam penyelesaian sengketa internasional, prinsip ini berarti bahwa negara-negara harus menghormati kedaulatan pihak lain dan tidak memaksakan solusi yang merugikan atau mengancam integritas kedaulatan pihak yang bersengketa. Sebagai contohnya, di dalam sengketa Laut Cina Selatan, prinsip kedaulatan menjadi isu utama di mana beberapa negara Asia Tenggara bersengketa dengan Tiongkok terkait klaim wilayah. Mahkamah Arbitrase Permanen pada tahun 2016 memutuskan bahwa klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum berdasarkan UNCLOS. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa tersebut harus tetap menghormati kedaulatan dari semua pihak yang terlibat. Yang keempat,
Prinsip keadilan dan kesetaraan. Prinsip keadilan dan kesetaraan menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam sengketa internasional diperlakukan secara adil dan solusi yang dicapai harus didasarkan pada asas-asas keadilan. Prinsip ini diakui secara luas dalam berbagai forum internasional, termasuk Mahkamah Internasional atau ICJ yang bertujuan untuk menegakkan hukum internasional dengan cara yang adil. Contohnya yakni dalam sengketa perbatasan antara Burkina Faso dan Mali pada tahun 1986 yang diselesaikan oleh ICJ. Dalam kasus ini, ICJ memberikan keputusan yang adil berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang menghormati hak-hak kedaulatan kedua negara dan menyeimbangkan kepentingan mereka dalam penyelesaian sengketa perbatasan tersebut. Yang kelima, prinsip kesepakatan bersama. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa internasional bergantung pada kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini berarti bahwa solusi apapun yang dicapai harus disetujui oleh kedua belah pihak tanpa paksaan atau tekanan dari pihak ketiga. Kesepakatan bersama memberikan landasan bagi solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dan membantu mencegah terjadinya perselisihan lebih lanjut di masa yang akan datang. Contohnya, Perjanjian Dayton pada tahun 1995 yang mengakhiri perang di Bosnia dan Herzegovina adalah hasil dari proses negosiasi yang menghasilkan kesepakatan bersama antara pihak yang bertikai. Perjanjian ini dicapai melalui mediasi internasional oleh Amerika Serikat dan negara-negara yang lain, tetapi tetap membutuhkan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat di lapangan. Yang keenam, prinsip penyerahan sengketa ke lembaga internasional. Jika negosiasi langsung antara negara-negara yang bersengketa tidak membuahkan hasil, mereka dapat menyerahkan sengketa tersebut ke lembaga internasional yang kompeten, seperti Mahkamah Internasional atau ICJ, Mahkamah Arbitrase Permanen, atau mekanisme arbitrase lainnya. Prinsip ini memberikan negara-negara forum yang netral untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Contohnya, sengketa antara Nicaragua dan Honduras mengenai delimitasi maritim di Laut Karibia diserahkan ke ICJ pada tahun 2007. ICJ sebagai badan hukum internasional tertinggi memberikan keputusan yang mengikat bagi kedua negara yang menerima hasil tersebut sebagai solusi damai. Yang ketujuh, prinsip diplomasi preventif. Diplomasi ini adalah upaya untuk mencegah terjadinya sengketa internasional sebelum konflik yang memanas. Prinsip ini menekankan perlunya tindakan awal dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi sumber sengketa melalui dialog, mediasi, dan mekanisme penyelesaian damai lainnya. Contohnya diplomasi preventif yang berhasil adalah keterlibatan komunitas internasional melalui PBB dan negara-negara tetangga dalam mencegah konflik di wilayah Balkan pada awal tahun 1990-an. Meskipun ada ketegangan, diplomasi preventif membantu mengurangi resiko konflik lebih lanjut melalui intervensi damai. Metode penyelesaian sengketa internasional yaitu ada yang pertama, negosiasi, mediasi, arbitrase, adjudikasi oleh Mahkamah Internasional, dan yang terakhir yakni konsiliasi. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa internasional memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Prinsip-prinsip seperti penyelesaian damai, non-intervensi, kedaulatan negara, dan keadilan sangat penting dalam memastikan bahwa konflik antar negara dapat diselesaikan tanpa adanya kekerasan dengan melalui cara-cara yang adil. Metode penyelesaian seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan adjudikasi oleh lembaga internasional menyediakan kerangka kerja yang fleksibel dan efektif untuk menangani berbagai sengketa yang muncul dalam hubungan internasional. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.